Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Servis Lampung. Kembali saya di kesempatan hari ini akan berbagi ilmu kembali seputar reparasi TV. Dan kebetulan yang saya hadapin ini TV LED Panasonic dengan tipe model TH24E305G. TV ini mempunyai keluhan yaitu mati total. Begitu dicolokin sama sekali tidak hidup. Untuk lebih jelas dan tepatnya, marilah kita sama-sama saksikan untuk keluhan penyakit TV ini. Ini udah saya siapkan kontaknya. Ini terminal udah ada voltasenya. Ini voltase STB. Ini colokan untuk TV-nya, kita colokin. Udah nyolok sobatku semua. Ini colokannya. Bisa lihat sobatku semua. Sama sekali tidak ada kehidupan. Berarti benar TV ini mati total. Untuk itu sobatku semua, mari kita buka untuk casingnya, dimanakah letak kerusakan TV ini, untuk sama-sama kita saksikan. Oke, langsung saja kita sama-sama saksikan. Saya buka dulu. Baik sobatku semua, untuk casing penutup TV Panasonic ini udah terbuka. Marilah kita sama-sama mencari di mana letak tentunya kerusakan TV ini. Oke lah, kita langsung colokin saja stiker listriknya ke stop kontak. Udah ada percikan tag gitu, berarti terhubung sama listrik. Tapi tentunya TV ini nggak mau hidup juga karena belum kita oprek. Biasanya di sini langsung ada merah terus hidup hijau. Ini masih masuk, ini nggak hidup. Langsung kita cek untuk bagian tentunya supply sematik. Langkah pertama kita colokin dulu multitester ke masa satunya, merah untuk mencari. Sediakan untuk posisi multitester di skala 10 volt DC. Oke, sama-sama kita cari sobatku untuk penyakit TV ini. Langkah pertama yang kita cek adalah supply-nya sobatku. Ini tentunya asematik. Ini outputnya. Kurang jelas sobatku ya. Saya deketin. Nah ini sobatku. Ini adalah voltase 12 volt. Bisa kita lihat sobatku di multitester. Nah, berarti supply-nya normal sobatku, karena voltasenya naik tapi mesin tidak bekerja. Biasanya untuk TV LED ini ada dua voltase sobatku, satunya 12, satunya 5 volt. 12 untuk power speaker, yang 5 volt untuk program. Nah yang program biasanya yang sebelahnya sobatku. Nah ada kabel soket telanjang ini sobatku, ini 5 volt. Nah, sobatku, terukur 5 volt, sebelahnya 12 volt. Berarti voltase normal sobatku. Langkah selanjutnya kita menuju ke
suplai ke program. Jadi voltase Indo udah normal mengeluarkan voltase sobatku. Kita langsung naik lagi dari sini. Ini tadi ke sini sobatku. Dia menuju IC pembagi. Nah ini sobatku IC pembagi. Jadi 12 nya langsung ke power speaker, nggak usah sobatku. Yang kita cari adalah 5 volt sama 3,5 karena program biasanya ada 3,5. Jadi kita ukur dulu sobatku, 5 voltnya maka ada nyampe ke IC ini. Lepas sobatku soketnya. Nah lupanya masuk sobatku untuk 5 voltnya ke IC ini. Nah masuk, berarti voltase 5 volt masuk ke sini. Nah 5 volt, kita menuju 3,5 sobatku. Nah bawah satu ini 3,5. Nah ini sobatku, ini 3,5, ini 5 volt. Jadi IC ini sobatku menurun dari 5 volt ke 3,5. Yang sebelah kanan ini 5 volt. Itu sobatku 5 volt. Yang sebelahnya ini 3,5. Sedangkan di situ terukur cuman 3 volt. 3 volt lebih 1, jadi masih kurang 4 volt sobatku. Masih kurang 4 volt. Terus kita lari lagi 3,1 ini ke IC memori sobatku. Nah ini sobatku IC memorinya. Biasa IC memori ini terukur 3, karena dia cuma 3,5 sobatku. Nah ini IC voltasenya sama sobatku, 3,1. Jadi IC ini mengalami penurunan voltase, jadi dia nggak kuat setar. Kaki sebelahnya sobatku. Nah itu sobatku, jadi jarumnya berdenyut-denyut karena dia mau setar, gagal, jadi dia berdenyut-denyut karena voltasenya masih 3,1 tadi, jadi nggak kuat, harusnya 3,5, jadi butuh kurang lebih 4 volt lagi, jadi 3,5. Nah itu sobatku, di IC EEPROM ini kekurangan voltase di kaki 2 ini. Jadi arahnya dari sini sobatku, pengumpannya dari sini. Jadi untuk mengatasi ini tuh sobatku, jadi kita kalau ada IC ini bisa kita ganti, kalau nggak ada kita bisa akalin. Karena IC ini mungkin kalau cari itu ya agak susah sobatku. Jadi kita lebih cepatnya kita jalan pintas, hasilnya sama. Jadi kita kopel aja sobatku dari 5 volt ini. 5 volt ini ke 3,5 ini kita kasih dioda sobatku. Jadi dioda ke arah sini biar penambahan voltase. Jadi dioda 1/4 ampere bisa sobatku. Kita tambah ke sini. Jadi dioda itu dari voltase aslinya mengalami penurunan kalau menyeberang ke dioda sobatku. Kalau melewati satu dioda biasanya dia mengurangi 7 volt. Jadi kalau 2 dioda dia sekitar 14 volt sampai 15 volt.
Jadi dari 5 volt ini dikurangi 7 volt. Kok 7 volt? 7 kali 2 berarti 14. Berarti 15. Dikurangi 15. Jadi ketemunya tetap 3,5 sobatku. Jadi kita rumusnya begitu. Jadi kita jumper pakai 2 dioda. Itu sobatku, saya persiapkan dulu untuk diodanya untuk mengatasi penyakit TP ini. Nah ini sobatku, dioda yang saya udah persiapkan, kurang lebih 1/4 ampere 2 biji. Jadi pemasangan di seri sobatku, dari plus ketemu min begini sobatku. Jadi dari 5 voltnya nanti nempelnya di sini sobatku, 5 voltnya. Nah 5 voltnya di ujung min ini, nah plusnya ini di ujung 3,5. Jadi masangnya begini sobatku. Nah begini, terus kita solder begini sobatku, dari kaki sebelah ke sebelahnya. Oke sobatku, saya solder dulu untuk kaki-kaki ini, nanti kita saksikan bersama-sama apakah berhasil. Baik sobatku semua, sudah saya solder untuk diodanya yang seperti saya sebutkan tadi sobatku. Jadi kita plus dapat plus, ini plus dapat plus, ini 3,5, ini yang 5 volt. Jadi 5 volt naik ke sini, dalam satu dioda ini dia mengalami 7 volt. 7 volt melewati satu dioda lagi 7 volt. Jadi ada pengurangan 7 volt, ini 7 volt, ini 7 volt. Jadi sekitar 14 volt. Jadi dari 5 volt ini mengalir ke dioda ini, dua dioda ini menjadi pengurangan 14 volt. Sedangkan ini 5 volt, berarti 5 volt dikurangin 14 volt timbulnya berarti 3,6. 3,6 ini, sedangkan ini mengalami 3,5, berarti selisih 1 volt nggak masalah. Jadi langsung kita coba aja gimana reaksinya. Nah ini colokannya sobatku, langsung saya colokin. Nah udah merah sobatku, nah langsung hijau, berarti dia mau bekerja sobatku semua. Dan kita langsung lihat dari balik layar. Nah sobatku semua udah hidup. Ini karena nggak ada STB nya, nanti saya colokin STB nya biar ada signal. Kita colokin STB nya sobatku. STB nya udah hidup, kita colokin. Nah langsung kita lihat di sebelahnya sobatku. Nah itu sobatku, langsung ada gambar. Cari yang gambar hidup sobatku. Nah gambarnya terbalik sobatku. Jadi garis besarnya sobatku, untuk penyakit TP ini adalah terletak pada IC step down
dari 5 volt ke 3,5. Jadi dia ada short, jadi dia ada pengurangan voltase, jadi dia langsung drop, nggak mau setar. Ini sobatku. Nah, dari 5 volt sobatku, dari 5 volt melewati dioda ini terus langsung ke 3,5. Akhirnya sukses sobatku. Kita jumper aja, TV ini langsung start. Jadi semua sobat punya keluhan TV seperti ini, mudah-mudahan jadi mudah bermanfaat. Gak usah ragu, langsung ya dioprek. Yang seperti saya lakukan, mudah-mudahan berhasil dan sukses selalu. Jangan lupa like dan komen dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kiranya cukup sekian dari saya, Budi Servis Lampung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam dari Budi Servis Lampung.